Welcome back to Study with Tinda. Annyeonghaseyo 여러분, dalam video kali ini kita akan melanjutkan ke pelajaran 5 tentang kegiatan keseharian atau haru ilkwa ya. Nah, haru ini bisa diartikan sehari-hari gitu ya. Sehari-hari. Lalu ilkwa adalah kegiatan. Oke. Kegiatan keseharian gitu. Selanjutnya ada kosakata tentang waktu atau sigan ya. Yang pertama kita baca terlebih dahulu ada ojon. Ojon itu adalah AM, lalu ada ohu PM, lalu ada nat siang, pam malam, acim pagi, 점심 siang, 저녁 malam, lalu ada 새벽 dini hari. Kita perhatikan bahwa ada dua nih di sini, ada ojon sama ohu. Nah, di sini keterangannya kayak bahasa Inggris nih. Ojon itu perkiraan dari jam 12 malam hingga 12 siang. Sedangkan untuk ohu dari 12 siang ke 12 malam ya. Lalu ada nat itu siang sekitar jam 12. Lalu di sini ada pam malam itu menuju tengah malam ya. Sekitar jam 9 malam itu pam. Lalu ada acim pagi-pagi nih jam 7, jam 6 gitu ya. Lalu ada jomsim siang. Lalu ada jonyok malam. Nah, bedanya apa nih untuk jomsim sama nat? Kita lihat di sini bahwa acim, jomsim, jonyok ini juga bisa diartikan sebagai sarapan, makan siang, dan makan malam ya. Di sini sebyok artinya adalah dini hari, mungkin sekitar menuju ke subuh gitu ya. Kalau yang umat Islam tadi kan dapat diartikan sebagai sarapan, makan siang, dan makan malam. Contohnya gimana sih? Misalnya, 저는 학교에서 아침을 먹습니다. Saya makan pagi atau sarapan di sekolah gitu. Oke. Nah, di sini ada gambar jam, ada nomor 1 ini jam, nomor 2 menit, nomor 3 detik. Jam bahasa Koreanya adalah si, menit itu bun, lalu detik itu cho. Tapi yang biasa kalau misalnya kita tanya nih, sekarang jam berapa? Yang disebutkan adalah jamnya dan menitnya saja. Kalau detiknya tuh enggak ya. Biasanya kita enggak menyebutkan detiknya ya. Nah, oke, di sini kita lihat ada contoh 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jam. Nah, untuk kita menyebutkan angka jamnya, itu yang kita gunakan adalah angka asli Korea. Kalau kalian pernah dengar hana, dul, set, net, dasot, nah itu kita gunakan untuk jamnya. Lalu untuk menitnya kita gunakan angka sino atau angka yang serapan dari China yang kita pelajari di video sebelumnya, yaitu seperti il, i, samsa, o ya. Kita gunakan di menitnya gitu. Nah, di sini yang pertama ada jam 1. Nah, untuk angka asli Korea juga itu ada ketentuannya. Kalau diikuti dengan kata determinator numeral. Kalau angkanya diikuti determinator numeral itu seperti kayak 1 orang, 1 ekor, 1 gelas, itu keterangan objeknya itu misalnya jam 1 itu hana, dul, set, net sama semul itu 20 itu ada ketentuannya. Nah, gimana kita tahu? Ada di halaman berikutnya. Jadi ini kita skip dulu, nanti kita akan balik lagi setelah kita tahu angka-angkanya. Oke, selanjutnya ada ilsang pyohyun 동사, yaitu ungkapan kata kerja sehari-hari atau kegiatan keseharian ya. Ilsang itu keseharian, pyohyun itu ungkapan, 동사 itu kata kerja. Yang pertama ada 일어나다. 일어나다 adalah bangun tidur. Ya, lalu ada irel takta itu menggosok gigi ya. Lalu ada sesuhada itu mencuci muka.
Lalu ada ikta. Ikta adalah membaca. Lalu ada danida, itu beraktivitas pulang pergi, bisa bersekolah, berkuliah, bekerja gitu ya. Ya, aktivitasnya itu pulang pergi gitu. Lalu ada peuda, belajar. Nah, peuda belajar itu bisa peuda, bisa 공부하다 juga bisa. Oke. Lalu ada sukjehada. Sukjehada adalah membuat atau mengerjakan PR. Sukje itu adalah artinya PR atau pekerjaan rumah ya. Lalu ada 청소하다. 청소하다 itu bersih-bersih, beberes gitu ya, bersih-bersih rumah, bersih-bersih apapun itu bersih-bersih ya. Lalu ada 목욕하다. 목욕하다 itu mandi. Lalu ada 출근하다. Berangkat kerja atau masuk kantor. Lalu ada 퇴근하다. 퇴근하다 itu pulang kerja atau pulang kantor. Lalu ada 시작하다 itu mulai. Lalu 끝나다 itu selesai ya. Nah, ini kita masuk ke kata bilangan asli Korea atau goyuo susa ya. Nah, kita coba baca satu persatu di sini. Ada nomor 1 tuh ada hana, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Kalau 11 berarti 10 tambah 1 berarti 열하나. Lanjut ke 열둘, 열셋 dan seterusnya. Nah, 20 itu semul. Oke. Nah, bedanya kalau di angka asli Korea itu setiap perpuluhan itu artinya beda ya. Misalnya kalau 20 itu bukan dulyol, bukan dulyol tapi semul gitu ya. Kalau di angka sino itu kan berarti isip ya, 2 dan 10 ya. Tapi kalau angka bilangan asli Korea ini nggak bisa. Jadi setiap perpuluhan itu punya artinya masing-masing gitu ya. Semul itu 20, lalu ada soren 30, mahen 40, 50 itu swin, lalu ada yesun 60, iren 70, yoden 80, ahen 90, lalu 100 itu back ya. Jadi bagaimana kalau misalnya 47 berarti mahen ilkop ya. Misalnya 59 berarti suinahop. Oke. Nah, kalau misalnya lebih dari 100 itu yang kita gunakan adalah angka sino ya. Jadi balik lagi ke angka yang il-i samsa itu yang udah kita pelajari di video sebelumnya. Jadi cuman sampai 100 aja nih kalau untuk angka bilangan asli Korea. Oke. Nah, di sini kita perhatikan kata bilangan asli Korea hana, dul, set, net sama semul nih ya. Ada ditandain nih. Ada 5 ya, 5 angka. Bila diikuti kata lain seperti penggolong berubah menjadi handu, sene, semu. Misalnya, nih, 교실에 남자가 1명, 2명, 3명, 4명, 20명. Nah, myong itu kan kata keterangan orang gitu ya. Untuk menghitung orang, myong. Nah, sama aja misalnya hanjan berarti 1 gelas gitu ya. Jadi cukup dengan han, du, se, ne, semu. Nih, 5 angka ini kita harus ingat. Kalau ada kata penggolongan suatu objek gitu ya. Ini yang harus kita ingat nih, jangan sampai misalnya hanamyong atau dulmyong atau semyong atau setmyong. Nah, itu nggak bisa ya. Atau netmyong. Nah, ini harus kita ingat-ingat ada 5 angka yang berbeda saat ketemu sama kata penggolong. Oke, next kita lihat nih. Nah, ini determinator numeral tentang jam ya. Ini si tadi jam itu si, menit itu pun
ya. Untuk menyatakan bilangan jam, gunakan kata bilangan asli Korea. Ya. 지금 몇 시입니까? Sekarang jam berapa? 몇 jam berapa? 몇 시. Si jam, 몇 itu berapa? Jam berapa? 12시입니다. 열두 berarti jam 12 ya. Jam 12. Nah, untuk menit itu menggunakan kata bilangan Cina atau sino ya. Untuk menyatakan menit. Contohnya gini. 지금 몇 시입니까? Sekarang jam berapa? 오후 3시 45분입니다. 오후 tadi adalah PM. Lalu sesi berarti jam 3. 45 itu adalah 45 menit. Nah, berarti jam 3 lewat 45 sore. Menit sore ya. Nah, kita baca di sini tips kosakatanya. 몇 yang berarti berapa diletakkan dengan kata penggolong untuk menanyakan jumlah suatu benda. Misalnya 몇 시입니까? Jam berapa? Lalu 몇 살입니까? Itu umur berapa? Berapa umurmu ya? 살 itu umur. Lalu 몇 번입니까? Nomornya berapa gitu ya. Lalu di sini juga kadang 30 pun 30 lewat 30 atau lewat setengah gitu ya. Itu bisa disingkat sebagai ban ya. Jadi misalnya jam setengah 2 nih, 1시 30분. Berarti 1시 ban ya, jam 1.30 gitu, disingkat. Nah, udah sampai sini kita balik lagi ke yang gambar jam tadi untuk kita coba baca jamnya ya. Yang pertama, gambar yang pertama berarti Hansi jam 1, lalu jam 2 lewat 5 menit. Berarti 2시 5 menit apa? 5분입니다 ya. 5분. Lalu jam 3 lewat 10 menit berarti sesi 10분. Ya, lalu jam 4 lewat 15 berarti nesi 15 apa? 10분. Oke, lalu terakhir jam 5 lewat 20 berarti 다섯시 20 berarti 20분. Oke. Selanjutnya kita masuk ke akhiran. Ini masuknya ke tata bahasa ya. Kalau biasanya kita pakai imnida dan imnika, di sini kita mulai belajar dengan akhiran a atau oyo, ayo atau oyo. Di mana ayo atau oyo ini merupakan untuk mengungkapkan pikiran seseorang, menyatakan pernyataan atau bertanya. Ya, dilekatkan pada kata kerja atau kata sifat, sama seperti emnida sama semnida. Ya, namun bedanya ayo atau oyo ini itu pada kesempatan atau pada situasi yang non formal. Beda sama mida sama semnida, itu biasanya dipakai untuk situasi yang formal, seperti kita baru bertemu dengan seseorang untuk pertama kali, lalu kita bicara pada orang yang lebih tua atau atasan kita, guru kita, seperti itu ya. Nah, bedanya untuk ayo atau oyo ini kalimat pernyataan dan pertanyaan itu sama, yang membedakan adalah nadanya. Ya, saat bertanya nada suara dinaikkan pada akhir kalimat. Nah, tapi kita juga harus perhatikan bahwa untuk ayo, akhiran ayo itu dilekatkan apabila kata kerja atau kata sifat diakhiri dengan huruf a atau o. Sementara oyo digunakan bila kata dasar atau kata kerja atau kata sifatnya tidak diakhiri. Selain a dan o itu pasti menggunakan kata akhiran oyo ya. Lalu untuk kata dasar
yang berakhiran hada itu disingkat menjadi heo. Kita lihat contohnya gini. 지금 무엇을 해요? Nah, ini kan bertanya berarti nadanya di akhir tuh naik. 지금 무엇을 해요? Nah, lalu jawabannya 학교에서 공부해요. 학교에서 공부해요. Nadanya jadi turun kalau misalnya kita menjawab, ya. Nah, kata yang ini bisa jadi pertanyaan loh. Ya, gimana kalau kita merubah menjadi pertanyaan? 학교에서 공부해요? Belajar di sekolah, ya kan? 학교에서 공부해요? Kalau jadi pernyataan berarti 학교에서 공부해요. Nah, bedanya adalah nada ketika kita bicara. Oke. Nah, apabila kata dasar merupakan kata kerja dan kata sifat berakhiran vokal, vokal ganda dihilangkan atau disingkat menjadi satu suku kata saja. Contohnya gini, gada. Gada berarti gandanya kan dihilangin, tinggal ga ditambah ayo, jadi ga ayo. Nah, ini nggak usah ditulis ga ayo, a-nya dihilangkan, yang satu jadi gayo. Begitu juga dengan boda, bo ayo. Nah, untuk bo ayo, o dan a ini disatukan menjadi wa, ya kan? Kalau kalian ingat pelajaran Hangul, apabila o, nah wa ini itu kan dari dua huruf vokal o dan a. Jadi kalau ketemu ya berarti puayo. Lalu di sini masih oyo. Nah, huruf vokal ganda kan ini. Jadi huruf i sama huruf o, ya kan? Huruf i dan huruf o. Ini adalah masyoyo. Gitu. Oke. Kita baca contohnya ya di sini. 다음 주에 여행을 가요. Minggu depan pergi wisata. Terus saya pergi wisata minggu depan. Lalu 극장에서 영화를 봐요. Menonton film di bioskop. Lalu ada 카페에서 커피를 마셔요. Minum kopi di kafe, ya. Perhatian, untuk kata benda pada kesempatan formal menggunakan imnida dan imnika, sementara pada kesempatan non formal menggunakan iyeyo atau yeyo. Ya. Contohnya gini. 선생님입니다. 선생님이에요. Ya. Lalu 선생님입니까? 선생님이에요. Nah, ini cuman beda cara baca akhirannya aja untuk menjadikan itu sebagai pertanyaan, ya. 선생님이에요. 선생님이에요. Nah, gitu ya. Lalu 의사입니다. lalu 의사입니다. 의사예요. 의사예요. Lalu 의사입니까? 의사예요. Nah, gitu ya. Perhatikan sekali lagi bahwa kalau kita berada di situasi yang formal, lebih baik menggunakan yang imnida atau imnika. Sedangkan yang untuk non formal bisa pakai iyeyo atau yeyo. Ya. Jadi kalau huruf yang belakangnya konsonan itu pakainya iyeyo, tapi kalau berakhiran dengan vokal pakainya yeyo. Oke, selanjutnya kita masuk ke partikel kada. Ya, itu menunjukkan arah. Biasanya diikuti dengan nama tempat, ya. Kita baca di sini, partikel digunakan bersama dengan kata kerja kada, oda, dan nida untuk menyatakan arah atau tujuan dari perbuatan atau kegiatan. Contohnya gini, 지금 학교에 가요. Saya pergi ke sekolah sekarang, ya. Nah, misalnya 지금 학교에 와요. Ya, 학교에 와요. Kenapa wayo? Contohnya gini. Sama 학교에 tapi ini kita ganti jadi wayo.
Berarti saya datang ke sekolah sekarang. Ya, lalu yang kedua, 저는 한국 대학교에 다녀요. Saya berkuliah di universitas atau bersekolah di Universitas Hanguk gitu. Ya. Misalnya saya pergi ke restoran. Berarti 저는 식당에 가요. Atau saya pergi ke mall. Berarti 저는 백화점에 가요. Gitu. Jadi kita pergi ke mall, pergi ke sekolah untuk menunjukkan arahnya berarti ya. Selanjutnya ada partikel an, itu negasi. Dilekatkan atau diletakkan di depan kata kerja atau kata sifat untuk membentuk kalimat negasi. Kalimat negasi itu kalimat yang negatif, maksudnya kalimat sangkalan, kalimat ya yang bukan atau tidak, seperti itu. Untuk kata kerja dengan bentuk kata benda hada, an diletakkan di depan kata kerja hada. Contohnya yang pertama gini, 지금 학교에 가요. Kalau pergi, 지금 학교에 가요, itu kan saya pergi ke sekolah sekarang. Tapi kalau nggak pergi, jadinya 지금 학교에 안 가요. Ya. Lalu 동생이 사과를 안 먹어요. Berarti adik tidak makan apel. Ya, contohnya gini. Saya tidak mengerjakan PR. Saya tidak mengerjakan PR. Nah, kata kerja mengerjakan PR tadi kan adalah 숙제하다. Bisa juga ditambahin 숙제를 하다, mengerjakan PR. 숙제를 하다. Berarti kalau dijadikan kalimat, kita bikin kalimat positifnya dulu. Berarti 저는 숙제를 하다. Berarti kalau dijadikan kalimat negasi, jadinya 저는 숙제를 안 해요. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita diminta untuk membaca jam yang ada di sini. Contohnya di sini jam 6. Jam 6 berarti 6시입니다. 6시입니다. Karena siot bertemu dengan siot, dibacanya berarti 6시입니다. Oke. Yang nomor 1, 2, 3, 4 ini kita tulis dulu jamnya, baru kita sebutkan jam berapa. Yang nomor 1 ini jam 3:10. Yang nomor 2 jam 4:15. Lalu yang nomor 3 jam 11:30. Lalu yang keempat ini jam 5:20. Yang pertama jam 3:10 berarti 3 itu set. Tapi karena ada keterangan jam berarti sesi jam 3:10. 10 adalah sip. Ya. Sip pun ini keterangan menitnya. sesi 10분입니다. Ya. Lalu yang kedua jam 4 berarti 4 itu net, tapi karena keterangan jam jadinya nesi jam 4:15. Berarti sip bun ya. Sip itu 15 bun입니다. Lalu yang ketiga itu jam 11:30. 11 berarti Yolhana, tapi karena keterangan jam berarti Yolhansi. 30 itu
10분. 30 itu 30, bun ini keterangan menitnya. Tapi atau bisa juga yol han si pan. Ya, ini di singkatnya itu setengah jam itu adalah ban. Imnida. Yang nomor 4 jam 5 lewat 20. 5 berarti dasoji 20 adalah isip pun 입니다. Oke. Selanjutnya, pergi kemana? Coba ucapkan sesuai dengan contoh. Contohnya di sini 식당, pergi ke restoran. 식당에 가요. Ini menggunakan partikel yang gak ada. Ya. Yang nomor 1, dia pergi ke perpustakaan. 도서관. Berarti 도서관에 가요. Yang nomor 2, dia pergi ke 대학교. ke universitas. Berarti 대학교에 가요. Lalu yang nomor 3, dia pergi ke rumah sakit, ke 병원. Berarti 병원에 가요. Lalu nomor 4, dia pergi ke bank, ke 은행. Berarti 은행에 가요. Oke, selanjutnya di sini kita untuk melatih percakapan menggunakan kata-kata yang tersedia seperti di contoh. Kita baca dulu ya. Contohnya di sini ada 일어나다 오전 7시. 몇 시에 일어나요? 오전 7시에 일어나요. Jadi jam berapa kamu bangun? 오전 7시에 일어나요. Bangun jam 7 pagi. 오전 AM. Ya. Lalu di sini nomor 1 itu ada 일을 닦다, itu adalah sikat gigi jam 6.50 pagi ya. Lalu yang kedua ada sesuhada. Sesuhada ini mencuci muka, itu jam 7 pagi. Lalu yang ketiga ada 목욕을 하다, itu adalah mandi jam 11.30 PM, 11.30 malam, ohu ya. Lalu yang keempat ini ada jam 1 dini hari, 새벽 1시, itu jada, tidurnya berarti jam 1 dini hari. Kita buat percakapannya seperti di contoh ya. Yang pertama di sini berarti 며칠에 일을 닦아요. Ya, 닦아요. Lalu berarti jawabannya 오전 jam 6.50, berarti 6:50 berarti 50 ya, pakai angka sino. 50분에 일을 닦아요. 일을 닦아요. Oke. Yang kedua berarti 몇 시에 세수해요? ya. 세수해요. Jam berapa cuci muka? Jawabannya 오전 jam 7 berarti 7시에 sesu해요 ya. Yang ketiga
Jam berapa mandi? Berarti sini 몇 시에 목욕을 해요? Jawabannya jam 11.30 PM atau 11.30 malam, setengah 12 malam. Berarti ohu 11 berarti 열한 시 30 berarti 30분에 목욕을 해요. Atau ini juga bisa jadi 열한시 반, singkatan dari setengah jam itu ban, berarti 열한시 반에 목욕을 해요, gitu ya. Yang keempat di sini jam berapa tidurnya, gitu ya. 몇 시에 자요? Jawabannya 새벽 ini tengah malam. 새벽 jam 1 berarti 1시에 자요. Oke. Selanjutnya, percakapan yang kedua kita lihat di sini. Contoh ya. 오후 2시 도서관 책을 읽다. 오후 2시에 뭘 해요? 도서관에서 책을 읽어요. Jam 2 siang, 2 PM, jam 2 siang, kamu ngapain? Kamu melakukan apa? Gitu ya. 도서관에서 책을 읽어요. Membaca buku di perpustakaan. Di sini yang nomor 1 jam 9 pagi. 학교 공부하다 berarti sekolah, belajar di sekolah. Yang kedua, ohu jam 3.30 setengah 4 PM, setengah 4 sore dia 영화를 보다 극장, nonton film di bioskop. Lalu jam 5 sore bertemu teman di pusat kota sini. Yang keempat jam 7 malam 7 PM ya, dia makan nasi di rumah. Percakapannya jadinya tulis dulu di sini. Yang nomor 1, ini aku ke atasin dulu. Oke, aku pindah ke atas dulu. Oke, yang nomor 1 berarti 오전 jam 9 berarti ahop ya, ahop siye, ahop siye 뭘 해요? Nah, 뭘 adalah singkatan dari 무엇을. jadi 오전 9시에 무엇을 해요? Itu disingkat jadi 뭘 해요? Oke ya. Berarti jawabannya adalah 학교에서 공부하다. 공부해요 ya, 공부해요. Lalu yang kedua, berarti ohu setengah 4. Nah, 30 menitnya kita singkat aja jadi ban ya.
Berarti ohu 세 시 반 네. 오후 3시 반에 뭘 해요? 뭘 해요? Ya. Jawabannya berarti 극장에서 영화를 봐요. Oke, yang ketiga, ohu berarti 다섯 시에 뭘 해요? Jawabannya berarti 시내에서 친구를 만나요. Oke, yang keempat terakhir nih. Berarti ohu jam 7 malam ya. Ohu 7시에 뭘 해요? Jawabannya berarti 집에서 밥을 먹어요. Oke, makan nasi di rumah. Lalu percakapan yang ketiga nih. Kita baca dulu contohnya ya. 학교 도서관. 내일 학교에 가요? 아니요, 안 가요. 도서관에 가요. Berarti ini percakapan partikel yang tadi kita sudah pelajari ya. Gada. Ya, partikel ini. Percakapannya bagaimana? Di sini ada 4 contohnya. Kita ada 4 yang harus kita buat percakapannya. Yang pertama, 도서관 백화점, lalu 백화점 시장 극장 공항 ya. Oke, yang pertama berarti ini berarti percakapan yang pertama ya. Berarti 내일 도서관에 가요? Jawabannya 아니요, 안 가요. Nah, ini juga ada partikel anya ya tadi yang sudah kita pelajari, partikel negasi. 안 가요. Ya, 안 가요. Dia mau pergi kemana? Ke mall. 백화점에 가요. Lalu nomor 2. 내일 백화점에 가요. 백화점에 가요. Jawabannya 아니요, 안 가요. Dia pergi kemana? Ke pasar. Berarti 시장에 가요. Yang ketiga berarti 내일 시장에 가요. Jawabannya 아니요, 안 가요. Pergi kemana? Ke bioskop. 극장에 가요. Lalu, wah tidak muat yang sini ya, nomor 4. Yang keempat, berarti
내일 극장에 가요? Jawabannya 아니요, 안 가요. Kemana dia? Ke Konghang, ke bandara Konghang에 가요. Oke, ini kita ada percakapan nih. Kita baca dulu ya. Di sini contohnya ada Irem, namanya Yuna. Ojon berarti pagi-pagi dia 공부하다 학교, belajar di sekolah. Lalu siangnya dia 숙제하다, mengerjakan PR di rumah. Lalu tidurnya jam 11 malam. Oke, percakapannya gini. Yuna 씨, 오전에 뭘 해요? Yuna, kamu melakukan apa di pagi hari? 학교에서 공부해요. Belajar di sekolah. Lalu 오후에 뭐래요? Apa yang kamu lakukan di siang harinya? 집에서 숙제해요. Mengerjakan PR di rumah. Lalu 보통 몇 시에 잠을 자요? Biasanya kamu tidur jam berapa? 밤 11시에 자요. Tidur jam 11 malam. Nah, di sini kita diminta untuk membuat percakapan yang sama seperti di contoh. Di sini yang nomor 1 namanya adalah Jong Hyunwoo. Lalu di pagi harinya dia berolahraga atau latihan di taman Gongwon. Lalu siang harinya dia bertemu teman di pusat kota dan dia tidurnya jam 12 malam. Lalu yang nomor 2 namanya Jae-Yujin. Nah, Jae-Yujin ini dia paginya itu 정수하다 itu membersihkan ya, bersih-bersih rumah. Ya, lalu dia siang harinya pergi ke pasar Sijang. Lalu dia tidurnya jam setengah 12 malam. Nah, kita buat percakapan seperti ini. Aku skip aja, nanti langsung dilihat kita samain jawabannya karena bakal panjang banget. Oke? Nah, begitu juga dengan yang ini kita lihat perintahnya bahas kegiatan keseharian teman Korea dan Indonesia. Contohnya di sini namanya ada Budi, dia bangun jam 5:30, 5:30 ya. Pagi harinya dia belajar di sekolah, lalu siang harinya dia internetan di komputer, ruang komputer, maksudnya dia kayak main medsos gitu ya. Lalu dia tidurnya tuh jam 12 malam. Percakapannya seperti ini. Budi 씨는 보통 아침 몇 시에 일어나요? Budi biasanya pagi-pagi bangun jam berapa? Lalu di sini 5시 반에 일어나요. jam 5:30. Bangun jam 5:30. Lalu 오전에 보통 뭐 해요? Kalau pagi-pagi tuh biasanya ngapain gitu ya? 학교에서 공부해요. Belajar di sekolah. 오후에는 뭐래요? Kalau siangnya ngapain? 컴퓨터실에서 인터넷을 해요. Main internet di komputer실 itu ruang komputer, internetan di ruang komputer. 그래요? Begitu. 그럼 lalu 밤 몇 시에 잠을 자요? 밤 몇 시에 잠을 자요? Berarti kalau malam tuh tidurnya jam berapa? Begitu. Kalau begitu malam-malam tidurnya jam berapa? Dia tidur jam 12. Berarti 12시에 자요. Tidur jam 12. Nah, di sini kita diminta untuk membuat percakapan yang sama seperti di contoh. Yang pertama namanya ada Andi, yang kedua ada Dewi. Lalu Andi bangun jam 6, lalu Dewi bangun jam 5. Lalu paginya Andi itu bekerja di perusahaan, sedangkan Dewi bebersih ya, 정수. Kemudian siangnya Andi itu bertemu teman, sedangkan Dewi shopping ya, berbelanja. Lalu Andi tidurnya jam 12, setengah 1 malam ya, 12
lewat 30, lalu kalau Dewi jam 11.30, setengah 12 malam. Kita coba buat percakapannya lalu kita samakan jawabannya. Oke. Nah, yang ini udah aku buat nih percakapannya. Kira-kira sama nggak jawabannya dengan kalian? Oke, lanjut ya yang kedua. Ini juga udah aku buat percakapannya. Bisa dicocokkan sama atau tidak ya. Kalau aku ada salah mohon dikoreksi. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian listening atau menyimak ya. Yang pertama kita baca dulu perintahnya. Kapan Sinta dan Kim Min Jun berolahraga? Kita harus mencocokkan ya. Ini Sinta, ini Min Jun. Lalu di sini ada Acim, pagi, 점심. Itu siang, lalu 밤, itu malam. Oke, kita dengarkan audionya. Pelajaran 5. 하루 일과 Mendengar. 1. Ayo cari tahu. Nomor 1. Kapan Sinta dan Kim Min Jun berolahraga? Cocokkanlah. 신타 씨는 언제 운동을 해요? Nah, di sini ditanya Sinta 씨는 언제 운동을 해요? Sinta kapan olahraganya gitu ya. 밤에 운동을 해요. 민준 씨는 언제 운동을 해요? 밤에 운동을 해요. 민준 씨는 언제 운동을 해요? Berarti Sinta ini latihannya malam ya, 밤에. Ya, kita tulis ini 밤에. Ups. Terus Sinta nanya lagi, 민준 언제 운동을 해요? 아침에 운동을 해요. 아침에 운동을 해요. Nah, si Minjun ini olahraganya pagi. Berarti 아침. Oke. Kita kasih warna yang beda deh. Kasih biru di sini ya. Oke. Lanjut. Yang kedua, kita diminta untuk mendengarkan lalu pilih gambar yang cocok. Boleh dilingkari, boleh di checklist, boleh disilang. Ya. Oke. Nomor 2. Dengarkan dan pilihlah gambar yang cocok. 1. 밥을 먹어요. 밥을 먹어요. Berarti makan nasi. Gambar yang menunjukkan sedang makan adalah yang B. Oke, lanjut. 2. 텔레비전을 봐요. 텔레비전을 봐요. 텔레비전을 봐요 adalah menonton TV. Gambar yang cocok adalah yang C. 3. 학교에 가요. 학교에 가요. Pergi ke sekolah. Nah, gambar yang cocok adalah yang A. Oke, selanjutnya yang nomor 3, kita diminta untuk menulis bilangan jam. Ya, kita dengarkan lalu kita tulis hangulnya dan kita tulis juga angkanya. Oke. Nomor 3. Dengarkan dan tulislah bilangan jam berikut ini. 1. 김민준 씨는 6시에 일어나요. 김민준 씨는 6시에 일어나요. 6시 berarti jam 6 ya. 6시에 berarti kita tulis sini 6. Ini boleh ya. 6시에 일어나요. 김민준 bangun jam 6. 2. 안디 씨는 7시 반에 아침을 먹어요. 안디 씨는 7시 반에 아침을 먹어요. 7시 반에 berarti tulis dulu 7시 반에 아침을 먹어요. Atau ininya kita tulis di sini ya. Nah, di sini. Jadi 7시 반 berarti jam 7.30. 3. 이윤아 씨는 8시에 학교에 가요. 이윤아 씨는 8시에 학교에 가요. 8 berarti jam
8 ya. Yodol. Nah, di sini yodol si ya. Jam 8. Nah, gini. Lanjut. 4. 와완 씨는 12시에 점심을 먹어요. 와완 씨는 12시에 점심을 먹어요. 12 berarti jam 12. 12시에 점심을 먹어요. Makan siangnya jam 12. Lanjut. 5. 인다 씨는 오후 4시 30분에 운동을 해요. 인더 씨는 오후 4시 30분에 운동을 해요. Berarti di sini ohu 4시 berarti jam 4 ya. 4시 30분 atau ini bisa disingkat juga pan ya, jam 4.30. Oke, selanjutnya kita diminta untuk memberi tanda bulat jika benar, silang jika salah. Sebelumnya, sebelum mendengarkan audionya, kita baca dulu pernyataannya ya. Yang nomor 1 di sini. 김민준 씨는 아침에 신문을 읽어요. Jadi si Kim Min Jun membaca koran di pagi hari ya, 아침에. Yang kedua, Wawan 씨는 8시에 일어나요. Wawan bangun tidur jam 8. Ya, yang ketiga, Iyuna 씨는 오후에 도서관에 가요. Si Iyuna ini pergi ke perpustakaan itu sore, pada sore hari. Ya, PM. Lalu, tapi belum tahu nih jam berapa ya. Yang keempat, Edi 씨는 새벽 4시 반에 atau 4시 30분에 시장에 가요. Edi pergi ke pasar jam 4:30 dini hari atau 4:30 subuh gitu. Oke. Kita dengarkan audionya. 2. Ayo mendengar. Nomor 1. Berilah tanda bulat jika benar dan silang jika salah. 1. 김민준 씨는 저녁에 신문을 읽어요? 김민준 씨는 저녁에 신문을 읽어요. Jadi ditanya nih, Kim Minjun tuh baca korannya malam hari gitu. 아니요, 오전 9시에 신문을 읽어요. 아니요, 오전 9시에 신문을 읽어요. Jadi baca tuh jam 9 pagi. Jadi di sini pernyataannya baca korannya pagi, berarti jawabannya benar. 2. 와완 씨는 아침 몇 시에 일어나요? Nah, ditanya nih, Wawan 씨는 아침 몇 시에 일어나요? Jam berapa nih bangunnya pada pagi hari? 8시에 일어나요. 8시에 일어나요. Jam 8 pagi. Berarti pernyataannya benar. Oke. 3. 이윤아 씨, 오늘 몇 시에 도서관에 가요? 오늘 몇 시에 도서관에 가요? Hari ini pergi ke perpustakaan jam berapa? 오후 7시에 도서관에 가요. 오후 7시에 도서관에 가요. Berarti di sini pernyataannya 오후에 도서관에 가요. Masih benar ya. Oke, yang keempat. 4. 에디 씨는 보통 몇 시에 시장에 가요? 에디 씨는 보통 몇 시에 시장에 가요? Biasanya pergi ke pasar jam berapa? 새벽 4시 반에 시장에 가요. 새벽 4시 반에 시장에 가요. Berarti bener ya, jam 4:30. Lalu kenapa jadi sebyong bukan sebyok? Karena di sini sebyok ketemu sama nesi. Ini kiok ketemu nia berarti sebyong nesi. Sebyong nesi. Ya kalau kalian dengar audionya. 시장에 가요? 새벽 4시 반에 시장에 가요. Tuh. Oke,
Selanjutnya, kita diminta untuk mendengarkan percakapannya lalu menjawab pertanyaan di bawah ini. Kita baca dulu pertanyaannya ya. 여자는 몇 시에 운동을 해요? Wanitanya itu olahraganya jam berapa? Lalu yang kedua, 남자는 언제 친구를 만나요? Kalau yang laki-lakinya ketemu temennya jam berapa? Lalu yang ketiga, 여자는 몇 시에 시장에 가요? Si wanitanya itu pergi ke pasarnya jam berapa? Jadi fokus sama pertanyaannya di sini. Kita dengarkan audionya. Nomor 2. Dengarkan percakapan berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. 저는 운동을 좋아해요. 매일 운동을 해요. 저는 운동을 좋아해요. Saya suka berolahraga. 매일 운동을 해요. 매일 운동을 해요. Saya berlatih atau berolahraga setiap hari. 그래요? 그래요? Ah, begitu? 보통 몇 시에 운동을 해요? 보통 몇 시에 운동을 해요? Biasanya olahraganya jam berapa? 오전 6시에 운동을 해요. 오전 6시 운동을 해요. Jam 6 pagi. 6시 berarti yang B. Oke. 2. 오늘 친구를 만나요. 오늘 친구를 만나요. Hari ini ketemu teman. 몇 시에 만나요? 몇 시에 만나요? Jam berapa ketemunya? 오후 3시 반에 만나요. 오후 3시 반에 만나요. 오후 berarti PM, 3시 ban berarti jam 3.30 ya. Jawabannya yang B. 3. 오늘 오전에 시장에 가요? 오늘 오전에 시장에 가요. Pagi hari ini kamu pergi ke pasar. 미안해요. 오전 10시에 도서관에 가요. 미안해요. 오전 10시에 도서관에 가요. Jadi si cewek ini minta maaf kalau jam 10 pagi ini dia harus ke perpustakaan. 그럼 몇 시에 시장에 가요? Kira 몇 시에 시장에 가요? Kalau begitu pergi ke pasarnya jam berapa? 오후 4시에 시장에 가요. 오후 4시에 시장에 가요. 오후 berarti sore PM. 4시 berarti jam 4 시장에 가요. Oke, lalu kita diminta untuk mendengarkan dan menjawab pertanyaannya. Sebelumnya, kita baca dulu pertanyaannya ya. Yang pertama, 여자는 몇 시에 공부를 해요? Perempuannya itu belajarnya jam berapa? Lalu, 여자는 몇 시에 점심을 먹어요? Makan siangnya jam berapa? Lalu, 여자는 오후에 어디에 가요? Si perempuan ini sore harinya pergi kemana? Oke. Nomor 3. Dengarkan percakapan berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. 유진 씨, 보통 오전에 뭘 해요? 유진 씨, 보통 오전에 뭘 해요? Biasanya pagi-pagi ngapain? Ya. 10시에 학교에서 공부를 해요. 10시에 학교에서 공부를 해요. 10시. Berarti jam 10 ya. 10시에 공부를 해요. 오케이. 점심은 몇 시에 먹어요? 점심은 몇 시에 먹어요? Makan siangnya jam berapa? 오후 1시에 먹어요. 오후 1시에 먹어요. Berarti jam 1 siang. Jam 1 PM ya. 오후 1시에 먹어요. 오케이. 오후에 뭘 해요? 오후에 뭐 해요? sorenya ngapain gitu. 컴퓨터실에 가요. 거기에서 인터넷을 해요.
Nanti pertanyaannya pergi ke mana? Berarti 컴퓨터실에 가요. pergi ke ruang komputer. 거기에서 인터넷을 해요. 거기에서 인터넷을 해요. Di sana internetan gitu ya. Berarti jawabannya pergi kemana? Dia ke ruang komputer. Berarti di sini 컴퓨터실에 가요. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk melengkapi percakapan. Kita dengarkan audionya ya. 3. Ayo cari tahu lebih lanjut. Nomor 1. Dengarkan dan lengkapilah. 1. 유진 씨, 보통 오전에 뭘 해요? 유진 씨, 보통 오전에 뭘 해요? Berarti kita tulis di sini. 오전에 Yujin, biasanya pagi hari kamu ngapain? 10시에 학교에서 공부를 해요. 10시에 학교에서 공부를 해요. Jam 10 pagi belajar di sekolah. 점심은 몇 시에 먹어요? 점심은 몇 시에 먹어요? Makan siangnya jam berapa ya? Ini percakapannya yang tadi ya. 몇 시에 먹어요? 몇 시에 먹어요? 오후 1시에 먹어요. 오후 1시에 먹어요. 오후 1시에 먹어요. Makan siangnya jam 1. 오후에 뭘 해요? 오후에 뭐 해요? Apa yang kamu lakukan di sore hari gitu ya? 오후에 뭐 해요? 컴퓨터실에 가요. 컴퓨터실에 가요. Ya, pergi ke ruang komputer atau lab komputer. 컴퓨터실에 가요. 거기에서 인터넷을 해요. 거기에서 인터넷을 해요. Di sana main internet gitu ya. Berarti sini 거기에서 인터넷을 해요. Oke, lanjut ke percakapan yang kedua. 2. 신타 씨, 내일 뭘 해요? Sinta Shi, 내일 뭘 해요? Besok ngapain? Gitu. Kamu melakukan apa besok, Sinta? Gitu ya. 뭘 해요? 극장에서 친구를 만나요. 극장에서 친구를 만나요. Mau ketemu teman di bioskop. Ya, di sini berarti 극장에서 친구를 만나요. 몇 시에 만나요? 몇 시에 만나요? Jam berapa ketemunya? Nah, di sini 몇 시에 만나요? 오후 7시에 만나요. 오후 7시에 만나요. Jam 7 PM, jam 7 malam berarti ya. 오후 7시에 만나요. 영화가 몇 시에 시작해요? 영화가 몇 시에 시작해요? Filmnya mulainya itu jam berapa ya? 몇 시에 시작해요? Nah, filmnya mulainya jam berapa? Sejak itu mulai. 오후 7시 반에 시작해요. 오후 7시 반에 시작해요. Mulainya jam setengah 8 malam. Berarti tulisannya 오후 7시
반에 시작 jadi sijang sijak해요. Oke. Lanjut. Di sini kita diminta untuk mendengarkan lalu jawab pertanyaannya ya. Kita baca dulu pertanyaannya sebelum mendengarkan audionya. Yang pertama, 여자는 몇 시에 회사에 갑니까? Wanita ini pergi ke kantor, pergi ke perusahaannya itu jam berapa ya? Lalu, 많은 곳을 고르세요. Jadi pilihlah jawaban yang tepat ya. Di sini yang pertama, 여자는 8시 반에 커피를 마셔요. Minum kopi jam setengah 9. Lalu 여자는 8시 40분에 일을 시작해요. Mulai kerjanya jam 8.40. 40분 ya. Kemudian yang ketiga, yang C, 여자는 10시, 오후 10시에 집에 와요. Pulang ke rumah datang ke rumah atau pulang ke rumah itu jam 10 malam. Kita dengarkan audionya ya. Nomor 2. Dengarkan percakapan berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. 수빈 씨, 보통 몇 시에 회사에 가요? 수빈 씨 보통 몇 시에 회사에 가요? Biasanya pergi ke kantor jam berapa? 8시 반에 가요. 8시 반에 가요. 8시 반에. Berarti jam 8.30 ya. 8시 40분에 커피를 마셔요. 8시 40분에 커피를 마셔요. jam 8.40 40분 minum kopi, 커피를 마셔요. Ya, berarti minum kopi jam 8.30 ini salah. Ya, ini jangan dipilih. 그럼 몇 시에 일을 시작해요? 그럼 몇 시에 일을 시작해요? Terus mulai kerjanya jam berapa? 9시에 시작해요. 9시에 시작해요. Mulainya jam 9. Berarti yang pernyataan yang B salah ya, karena mulainya bukan jam 8.40. Oke. 오후 6시에 끝나요. 오후 6시에 끝나요. Selesainya jam 6 sore. 저녁에 뭘 해요? 저녁에 뭘 해요? Malamnya kamu ngapain? 공원에서 운동을 해요. 공원에서 운동을 해요. olahraga di taman. 밤 10시에 집에 와요. 밤 10시에 집에 와요. 밤 malam 10시 jam 10 집에 와요. Berarti jam 10 pulang ke rumah. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menghubungkan dengan gambar yang tepat, lalu bicaralah dengan lantang ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu contohnya di sini. Bahwa jawabannya adalah yang D, berarti 5시에 책을 안 읽습니다. Jadi ini salah satu contoh dari partikel yang an ya. Partikel negasi. Yang nomor 1, lihat di sini menulis ya, sedang menulis mungkin isi pikiran atau isi hati gitu. Ini tandanya silang. Kemudian yang kedua di sini berarti tidak pergi nih ke PC Bank. PC Bank itu ruang PC sama kayak komputer ya. Kemudian di sini tidak ikut kelas sepertinya ya. Kita lihat keterangannya di sini. 5시에 수업을 안 듣습니다. Tidak mengikuti kelas pada jam 8. 듣습니다 itu kan dari kata 듣다. Ini bisa berarti mendengar atau juga bisa berarti mengikuti. Seperti 보다.
Bude juga sama, dia bisa berarti melihat, menonton, atau mengikuti. Contoh kayak 시험을 봅니다, ya, mengikuti ujian. Ini tidak mengikuti kelas. Berarti jawabannya yang nomor 3, ya, tidak mengikuti kelas. Yang B kita lihat di sini, 한시에 PC방에 안 갑니다. Tidak pergi ke ruang PC pada jam 1. Tadi di sini ada keterangan PC bang. Jadi jawabannya yang nomor 2. Oke. Lanjut. 2시에 읽기를 안 씁니다. 읽기 ini 읽기 itu kayak kalau kalian tuh nulis diary atau nulis isi pikiran gitu ya, pokoknya kayak diary gitu ya, isi pikiran. Nah, 씁니다 ini kan dari 쓰다, menulis. Nah, ya berarti jawabannya yang nomor 1 ya. Berikut adalah kegiatan keseharian seorang karyawan baca dengan menggunakan bentuk A atau Oyo. Ayo atau Oyo. Nah, kita lihat di sini haru ilkuanya. Kegiatan kesehariannya jam 7 bangun, terus jam 8 dia mengemudi, jam setengah 9 dia pergi ke kantor, jam 8.40 baca koran, lalu jam setengah 6 sore ya dia kerjanya selesai, iri kenada ya, kerjaannya selesainya jam setengah 6. Contohnya gini, 오전 8시 운전을 하다. jadinya 오전 8시에 운전을 해요. Oke, yang nomor 1 berarti 오전. Kita tulis hanggelnya ya. 오전 7시에 일어나요 ya. 일어나요. Yang kedua berarti 오전 8시 kita singkat jadi ban. 8시 반에 회사에 가요 ya. Yang ketiga berarti 오전 8시 40 berarti 40분. 40분에 신문을 읽어요. Nah, tadi di sini jangan lupa kalau unjon ini mengemudi atau menyetir ya. Oke. Yang nomor 4 berarti ohu jam 5.30 berarti 5시 30 kita singkat aja jadi ban. 5시 반에 iri 끝나요. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk membaca teks di sini ya. Lalu nanti di sini ada pertanyaan dan kita harus melengkapi tabel. Ya, ada baiknya kita artikan, baca dulu baru nanti kita artikan teks ini ya. Yang pertama ini cerita tentang Budi ya. Budi 씨는 은행원이에요. Berarti Budi adalah pegawai bank ya, kita di sini.
Tulis saja di sini Budi adalah pegawai bank. Lalu 은행이 9시 반에 시작해요. Banknya itu mulai beroperasinya itu jam 9.30 ya. Di sini jam 9.30. Ini mulainya. Kalian tulis ya artinya. Lalu di sini 출근 시간은 8시 반이에요. Jadi masuk kerjanya itu jam 8.30. Masuk kerja, masuk kantor jam 8.30. 7시 반쯤 출발해요. Jadi jam ini artinya tuh kayak sekitar ya, sekitar jam 7.30, jam 7.30 출발해요. Ini berangkat ya. Berangkat. Jadi berangkatnya jam 7.30, masuk kantornya jam 8.30. Nah, banknya beroperasinya mulai jam 9.30. Gitu ya. Budi 씨가 운전을 해요. Budi mengemudi. Ya. Budi mengemudi. Atau menyetir gitu ya. Sini 7시 di sini 7시 50분쯤 은행에 가요. Jadi berangkat ke banknya itu jam 7.50. Jam 7.50 pergi ke bank. Gitu. Lah, tadi kan dia berangkat sekitarnya jam 7.30 kan, sampainya tuh jam 7.50 untuk masuk ke kantor, masuk ke banknya tuh 7.50 gitu ya. Oke, yang kedua ini Sinta. 오늘 Sinta 씨는 시험을 봅니다. Hari ini Sinta mengikuti ujian. Lalu 시험 후 lebaran 방학입니다. 후 itu setelah ya. 후 ini setelah ujian. Bahak itu libur sekolah, libur lebaran nih, libur lebaran. Setelah ujian libur lebaran gitu ya. 방학에 고향에 갑니다. Pada libur sekolah, pada libur sekolah si Sinta ini 고향에 갑니다. 고향 itu kampung halaman ya. Kampung halaman. Jadi pergi ke kampung halaman pada libur sekolah ya. 고향에서 부모님을 만납니다. 부모님 ini orang tua. 만납니다 bertemu. Berarti bertemu orang tua di kampung halaman. Oke, gitu ya. Lalu yang ketiga Edi. Edi 씨는 영문과 학생입니다. Si Edi ini murid sastra Inggris ya, murid bahasa Inggris gitu, 영문과. Jurusan bahasa Inggris ya, jurusan bahasa Inggris. Di sini aku tulis dulu deh. Jurusan bahasa Inggris. Basing aku singkat ya. Lalu di sini 시험이 어렵습니다. Ujiannya sulit ya. Ujiannya 어렵습니다 itu sulit. Sulit. 에디 씨 집은 자카르타입니다. Rumahnya Edi itu di Jakarta. Ya. Oke. Lebaran
방학이 짧습니다. 짧습니다. Ini itu pendek atau singkat ya dari kata pendek atau singkat. Jadi liburan lebarannya itu singkat gitu ya. 방학에 여행을 안 갑니다. Jadi dia tidak pergi liburan pada saat libur sekolah gitu ya. 도서관에서 공부합니다. Edi belajar di perpustakaan karena libur lebarannya itu singkat, jadi dia nggak liburan, dia memilih untuk belajar di perpustakaan, gitu ya. Oke, kita jawab yang pertama di sini menentukan benar atau salahnya dari sebuah pernyataan ya. Budi 씨의 은행은 8시 반 atau 8시 30분에 시작해요. Jadi banknya Budi ini mulainya jam 8.30. Benar atau salah? Mulainya tadi adalah 9.30. Ya, jadi jawabannya salah. Yang kedua, 신타 씨는 시험 후 방학에 부모님을 만나요. Sinta bertemu orang tuanya pada saat liburan setelah ujian. Ya, benar ya. Tadi dia bertemu orang tua di kampung halaman setelah ujian libur lebaran, ya. Lalu, Edi 씨는 방학에 여행을 안 가요. Si Edi tidak pergi berlibur pada saat liburan sekolah. Jawabannya benar, karena dia ke perpustakaan untuk belajar ya. Selanjutnya kita diminta untuk melengkapi tabel ini. Di sini ada namanya Budi, Sinta, Edi, lalu ini 직업이 뭐예요? 직업 adalah pekerjaan. Ya, pekerjaannya apa? Lalu di sini onje 뭘해요? Kapan dan ngapain gitu ya. Dan pada saat itu dia ngapain dan melakukan apa? Oke. Yang pertama, Budi, pekerjaannya tadi adalah pegawai bank. Jawabannya berarti 은행원. Terus jam 7:30 ya, 7:30 dia ngapain? Coba tadi dia jam 7.30 berangkat ya, berarti 출발해요 ya. 출발해요 ya. Lalu yang kedua, Sinta 대학생 ya, murid. 오늘 hari ini kegiatannya ngapain dia? Berarti hari ini dia 시험을 봅니다. 시험을 봐요 ya, atau 시험을 봐요. 시험을 봐요. Oke, yang ketiga, Edi, pekerjaannya apa? Dia seorang murid jurusan bahasa Inggris. Jadi 영문과 학생. 영문과 학생. Ya, 방학, liburan, dia ngapain pas liburan? Pas libur sekolah dia ngapain? Tadi dia ke perpustakaan belajar ya, berarti dia belajar. 공부를 해요 ya. Walaupun dia libur sekolah tapi dia tetap belajar karena liburan lebarannya singkat. Oke.
Lanjut, di sini ada teks lagi. Kita baca dulu, lalu kita terjemahkan ya. Yang pertama, 민준 씨는 한국 대학교에 다닙니다. 수업은 9시에 시작합니다. Jadi, Minjun ini berkuliah atau bersekolah ya di Universitas Hanguk ya. Boleh kalian tulis ya. Nih, di sini berkuliah di Universitas Hanguk atau Universitas Korea gitu ya. 수업은 9시에 시작합니다. Kelasnya mulai pada jam 9. Kelasnya mulai pada jam 9. Gitu ya. Lalu 점심시간은 12시입니다. Waktu makan siangnya ya, 점심 itu bisa diartikan sebagai makan siang. Ya. Waktu makan siangnya adalah jam 12. Lalu di sini 오후 수업은 1시에 시작합니다. Kelas sorenya atau kelas siangnya itu mulainya jam 1. Jam 1 siang ya, 오후 jam 1 PM ya. Jadi setelah makan siang jam 12 masuk lagi kelasnya itu jam 1 gitu ya. 수업은 오후 5시 50분에 끝납니다. Jadi kelasnya selesai pada jam 5.50 PM atau jam 6 sore. Jam 6 kurang 10 ya. Jam 5.50 sore ya. 주말에 수업이 없습니다. Pada akhir pekan tidak ada kelas ya. Lalu 수영을 합니다. Minjun berenang di akhir pekan. Di sini dibagi dua ternyata ya. Di sini Minjun, di sini cerita tentang Andi ya. Nih. Yang Andi nih sekarang ya. Andi 씨는 인도네시아 대학교 학생입니다. Andi adalah murid di Universitas Indonesia. 월요일에 수업이 아주 많습니다. 월요일 ingat apa? Hari Senin. Aju itu sangat ya. Sangat. Tulisin aja. Sangat banyak. Kelasnya. Nih 수업이 kelasnya sangat banyak. Ya, 많습니다. Lalu 토요일에 학교에 안 갑니다. Andi ini tidak pergi ke sekolah pada hari Sabtu. Sine 갑니다. Perginya ke pusat kota. 시내에서 영어를 배웁니다. Dia belajar bahasa Inggris di pusat kota. Oke. 영어. Bahasa Inggris. Oke. Lalu di sini kita diminta untuk benar atau salah ya. Yang pertama 민준 씨는 주말에 수업이 없어요. Jadi Minjun tidak ada kelas di akhir pekan. Benar atau salah? Benar ya, karena nih 주말에 수업이 없습니다. Jawabannya benar. Yang kedua, Andi 씨는 토요일에 시내에 안 가요. Ayo, Andi tidak pergi ke pusat kota pada hari Sabtu. Jawabannya salah, karena pada hari Sabtu dia justru ke pusat kota. Dia tidak perginya pada hari Sabtu tuh tidak perginya tuh ke sekolah. Oke, jadi jawabannya salah.
Yang ketiga, 민준 씨 수업은 오후 5시 50분에 끝나요. Kelasnya Minjun suobi selesainya pada jam 5.50 PM, 5.50 sore. Ini ya, jawabannya benar. Oke, selanjutnya kita diminta untuk melengkapi tabel ya. Yang pertama kita lihat dulu di sini Minjun, ini Andi ya. Sini 무슨 대학교에 다녀요? Bersekolah di sekolah apa? Ya, lalu 언제 수업이 있어요? Kapan kelasnya? Kapan ada kelasnya? Gitu ya. Lalu 주말에 뭘 해요? Pada akhir pekan ngapain? Gitu ya. Pertama kita isi dulu punyanya si Minjun. Tadi dia bersekolah di mana atau berkuliah di mana? 대학교 한국 대학교 한국 대학교 ya. Yang kedua, 언제 수업이 있어요? Kapan ada kelasnya? Kelasnya itu dari hari Senin sampai Jumat. Jumal atau akhir pekan Minjun nggak ada kelas. Berarti gimana cara nulisnya? Senin sampai Jumat ada kelas. Senin berarti kan apa? 월요일. Nah, ada yang namanya partikel perkiraan dari hari ini sampai sini atau dari sini sampai sana. Nah, itu nanti ada pembahasannya di bab-bab selanjutnya. Tapi di sini nggak apa-apa. Kayak bocoran sedikit gitu ya. Ada partikel namanya buto. 월요일부터 금요일까지 nah 수업이 있어요. Nah, yang di tinta biru ini itu udah pasangan gitu ya. Kalau mau nyatakan misalnya dari sini sampai sana, dari Senin sampai Jumat, kayak gitu nih. Bentar. Nih, ya. Ini udah pasangan partikel. Ini satu partikel. Oke, nanti kita akan ketemu di bab-bab selanjutnya. Ini sneak peek dulu gitu ya. Lalu 주말에 뭘 해요? Dia tadi 주말 itu pergi berenang. 수영을 해요. Oke, selanjutnya Andi. Dia bersekolah di mana? Indonesia. 대학교. Indonesia. Lalu dia kapan ada kelasnya? Nah, ini kan nggak disebutin kapannya, tapi dia tuh bilang tadi kalau kelasnya tuh banyak banget di hari Senin. Kita tulis aja, jadi 월요일에 수업이 많나요? Ya. Mana gitu ya. Terus akhir pekan si Budi ngapain? Akhir pekan si Andi ngapain? Itu jadi Budi. Akhir pekan Andi ngapain? Dia tadi belajar bahasa Inggris ya. Berarti 시내에서 영어를 배워요. Gitu ya. Nah,
Nah, di sini ada tips percakapan dalam bahasa lisan atau biasanya kalau misalnya ngomong bukan dalam tulisan atau teks, muosel biasa disingkat menjadi mol, begitu juga odirel disingkat menjadi odil, dan nugurel disingkat menjadi nugul. Jadi kalau ngobrol itu disingkat aja, gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita diminta untuk menulis dalam bahasa Korea ya. Di sini ada 교실, 이야기하다. 교실 itu ruang kelas ya. Berarti 교실에서 이야기하다. 이야기하다 tuh bercakap atau percakapan gitu ya. Maksudnya ngobrol ya. 이야기해요. Nah, di sini yang pertama ada 도서관, perpustakaan, cek, 빌리다. 빌리다 ini adalah meminjam ya. Bisa ditulis meminjam. Jadi meminjam buku gitu ya. Lalu di sini kafe, kopi masida, minum kopi. Kemudian yang ketiga 식당, 밥 먹다. 밥 먹다 itu makan ya, makan nasi gitu di restoran. Kemudian nomor 4 학교, 농구하다. 농구하다 ini main basket. Jadi main basket di sekolah. Jadi kalimatnya seperti apa? Jadi kalimatnya menjadi 도서관. 도서관에서 책을 빌려요. Ya, 빌려요. Oke, kenapa 빌려요? Karena kan di sini 빌리다, danya kan dihapus ya, jadi tinggal yo. Jadi i ketemu o jadinya yo. Gitu ya. Kemudian yang kedua berarti 카페에서 커피를 마셔요. Ya. Yang ketiga berarti 식당에서 밥을 먹어요. Oke, yang keempat berarti 학교에서 sorry guys, pulpennya 학교에서 농구를 해요 ya, 농구를 해요. Jangan lupa untuk partikel objeknya ya. Minum kopi, minjam buku, makan nasi, main basket. Oke, selanjutnya melakukan apa dan jam berapa? Hubungkan kata-kata yang saling berhubungan. Kita lihat di sini contohnya 8시 반 커피를 마셔요. 마시다 ya di sini. Oh, ini balik lagi ke pakai nida sama senida. Yang pertama jam 9 회사에서, di sini ada membaca, lalu mulai. Di sini minum, kemudian di sini makan, di sini bekerja, di sini menerima. Pada ini menerima. Ya. Kemudian di sini jam 9. Di sini 회사에서 di kantor. Kemudian jam 7.10 koran. Kemudian jam 5 회의를 itu rapat ya, 회의를. Kemudian jam 10:10 전화를 itu telepon. Kemudian 오후 6시 저녁을 makan malam nih.
Berarti pasangannya 회사에서 일하다. Kemudian 신문을 kalau koran dibaca. Lalu jam 5 회의를 시작하다 ya, mulai rapat. Kemudian jam 10.10 전화를, dia menerima telepon. Terakhir 저녁을 makan malam. Ya, lalu teksnya seperti apa? Yang pertama di sini 회사에서 일하다, berarti kita nulisnya di sini. Aduh sorry, kecoret. Ini nomor 1 jam 9 kantor kerja, berarti tulisnya di sini ya. Berarti di sini Ahop, berarti di sini Ahop siye 회사에서 일합니다. Yang kedua di sini baca koran, berarti tulisnya di sini ya. Jam 7:10 berarti 7시 10분에 lewat 10 신문을 읽습니다. Oke. Yang ketiga di sini jam 5 회의를 시작하다. Berarti di sini 5시에 회의를 시작합니다. Oke. Selanjutnya yang nomor 4 di sini 전화를 받다. Berarti jam 10:10 itu menerima telepon. Berarti 10시 10분. Berarti di sini harusnya tadi pakai angka aja ya. 7시 10분에 gitu ya. 10시 10분에 전화를 받습니다. Oke, terakhir jam 6 PM makan malam. Tulisnya di sini berarti 오후 6시에 저녁을 먹습니다. Oke, lanjut. Di sini kita diminta untuk terjemahkan ke dalam bahasa Korea. Oke, berarti nomor 1 kita baca dulu. Bangun tidur pada jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi. Kita tulis dulu keterangan waktunya. Pagi ya, itu apa? Acim, ya. Berarti di sini acim jam 6 berarti 6시에 bangun tidur apa? 일어나요 atau 일어납니다. Ya, boleh 일어나요, boleh 일어납니다. Yang kedua, berangkat kerja pada jam 8:30. Berarti waktunya dulu nih. Pada jam 8:30 berangkat kerja. Nah, berangkat kerja itu bisa pakai keterangan tempat kantornya gitu. Maksudnya gini,
Jam setengah 9 itu berarti apa? 8.30, ya kan? Berarti 8시 반에, ya kan? 8시 반에 회사에, ya. Berangkat kerja tadi apa? 출근, ya. 출근 합니다 atau 출근해요 juga boleh. Ya, jadi kasih keterangan tempat nih kantornya gitu ya. Lalu yang ketiga, rapat di ruang rapat pada jam 10. Ruang rapat. Nah, tadi rapat itu kan 회의, ya kan? 회의, ya kan? 회의. Kalau ruang rapat tinggal tambahin si 회의실. Gitu ya. Berarti rapat di ruang rapat pada jam 10. Berarti jam 10-nya dulu. Berarti di ruang rapatnya. Terus aktivitasnya ini terakhir. Itu ya. Berarti pada jam 10. Berarti 10시에 di ruang rapat berarti 회의실에서. Nah, rapat apa tadi? 회의를 합니다. Ya. Lalu makan bersama sepulang kerja pada jam 7. Ya. Setelah pulang kerja. Ya kan, sepulang kerja kan berarti setelah pulang kerja. Jadi pulang kerjanya dulu. Terus pada jam 7 makan bersama. Ini ya. Berarti pulang kerja itu apa? 퇴근. Ya kan? 퇴근. Setelah apa tadi? 퇴근 후. Ya kan? 퇴근 후. Lalu karena ini makan bersama, berarti kan jam 7 malam ya makan bersama. Berarti malamnya itu kita kasih keterangannya adalah yang 저녁 jam 7 berarti 7시에. Nah, makan bersama itu bahasa Koreanya adalah 회식하다. Ya, 회식하다 berarti di sini 회식을 합니다. Gitu ya. Coba kalau ada salah mohon dikoreksi ya. Selanjutnya, di sini kita diminta untuk menulis sebuah teks tentang kegiatan keseharian seorang mahasiswa Indonesia. Nah, ini sebenarnya kalian bisa tulis aktivitas kalian sendiri ya. Contohnya aku bacain di sini. 수요일은 수업이 2시 반에 끝나요. Jadi kelasnya itu selesai pada kelasnya yang hari Rabu itu kelasnya selesai di jam 2:30 ya. Jam 2:40 bertemu teman ya. 2시 40분에 친구를 만나요. 같이 도서관에 가요. Bersama-sama pergi ke perpustakaan. 도서관에서 공부를 해요. Jadi pergi ke perpustakaan tuh belajar ya, belajar di perpustakaan. Lalu 6시 반에 저녁을 먹어요. Jam 6.30 itu makan malam. 저녁 식사 후에 시내에 가요. Jadi 저녁 siksa juga artinya makan ya, siksa. Jadi setelah makan malam itu pergi ke Sine Pusat Kota. Kalian boleh tulis kegiatan kalian setelah pulang sekolah atau pulang kuliah di sini ya. Oke, nanti skip, langsung aku pindah ke yang sini. Oke,
Nah, ini salah satu yang aku tulis. Ini bebas ya, karena sesuai pemikiran kalian aja gimana. Selanjutnya kita diminta untuk hari ini setelah ujian selesai, Anda pergi dengan teman-teman program studi Anda ke karaoke atau norebang. Ya, norebang. Norebang. Tempat karaoke ya. Tulislah apa yang terjadi. Nah, di sini 오늘은 무슨 날이에요? Hari ini tuh hari apa? Hari apa maksudnya hari ada kejadian apa gitu ya. 시험날 hari ujian tuh. Kemudian 몇 시에 시험이 끝나요? Jam berapa ujiannya selesai? Di sini 오후 4시에 끝나요. Jam 4 sore selesainya ya. Kemudian 시험 후 어디에 가요? Setelah ujian pergi kemana? 노래방에 가요. Pergi ke tempat karaoke. Lalu 누가 노래를 해요? Siapa yang menyanyi? Di sini 친구들이 노래를 해요. 친구들 itu teman-teman ya. Teman-temannya itu banyak 친구들 ya. 친구들 teman-temannya siapa yang menyanyi? Teman-teman yang menyanyi gitu ya. 에디 씨가 한국 노래를 해요. Apakah Andy nyanyi lagu bahasa Korea, lagu Korea? 안 해요. Jadi tidak ya. Nah, di sini ada teksnya, kita melengkapi. 오늘은 blank-blank-blank이에요. Berarti 오늘은 시험날 ya. 시험날. Berarti hari ini adalah hari ujian. 시험이 blank-blank-blank에 끝나요. Nah, jam berapa selesainya? Berarti di sini 오후 4시에 ya. 오후 4시에 끝나요. Lalu 시험 후 blank-blank-blank gayo. Dia pergi kemana? 노래방에 가요. Lalu blank-blank-blank 노래를 해요. Siapa yang nyanyi tadi? 친구들 ya. 친구들이 노래를 해요. 한국 노래가 좋아요. Jadi suka sama lagu Korea. 에디 씨가 한국 노래를 안 해요. Indonesia 노래를 해요. Dia nyanyi lagu bahasa Indonesia. Oke. Nah, yang ini juga selanjutnya kalian bisa bikin sesuai dengan apa yang kalian lakukan setelah pulang kuliah atau sekolah ya. Ini salah satu jawabanku. Gak perlu sama karena sesuai pemikiran kalian masing-masing. Oke. Oke, selanjutnya bagian pelafalan. Kita lihat di sini ya. Perhatikan dan dengarkan lafal dari bagian yang digarisbawahi. Ini ada di track nomor 53, tapi di sini kita lihat dulu peraturan pelafalannya. Apabila diikuti oleh vokal konsonan nasal seperti nie, miem, dan ieng atau konsonan getar seperti rie, maka huruf hiet di awal suku kata berikutnya mengalami pelemahan bunyi. Bila diikuti oleh konsonan tersebut di atas, konsonan tersebut akan mengalami peluruhan. Namun bila melafalkan suku kata per suku kata, tetap dilafalkan seperti yang tertulis. Contohnya gini. Yang pertama sihom, lalu irada. Jadi kalau dilafalkan per suku kata itu ilhada. Tapi kalau dibaca sekaligus jadi irada. Ya, jadi huruf hitnya ini melemah dan melebur gitu ya. Kemudian sini ada yol sim hi. Kalau digabung jadi yolsimi ya. Oke, kita lebih baik mendengarkan audionya. Nah, di sini ada hansi, yoransi. Lalu ada hak, pangak. Lalu he, 공부해요. Sini he, 공부해요. 공부해요. Ya. Jadi hitnya, huruf hitnya tuh agak lebih tipis gitu ya, bukan 공부해요.
Nah, gitu ya, kita dengarkan track nomor 53 sambil kita ikuti ya. Pelafalan. Nomor 1. Perhatikan dan dengarkanlah lafal dari bagian yang digarisbawahi. 1. 1시, 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 11시, 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 2. 학, 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 방학, 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 3. 해, 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 공부해요. 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 Oke, lalu yang kedua. Nomor 2. Dengarkan dan ikutilah dengan lantang. 1. 모두 열심히 연습해요. 모두 열심히 연습해요. 모두 열심히 연습해요. 은행원이 일해요. 은행원이 일해요. 3. 11시에 시험을 봅니다. 11시에 시험을 봅니다. Ya, kalau tadi pelafalannya tuh Yolhansi, itu kalau disatuin jadi Yoransi gitu ya, jadi jam 11 ya. Gak apa-apa kalau masih sebut Yolhansi, nanti kalau setelah dengar pelafalan ini ketika ada huruf real yang diikuti huruf hiat, maka nanti akan jadi seperti lebih halus lagi ngucapnya. Aku juga kok masih suka bilang Yoransi, Yoransi. Nah gitu ya, Yoransi. Gak apa-apa. Namanya belajar, oke? Terakhir. Nomor 3. Bacalah dengan lantang. 오후에 시험이 있어요. 내일 11시에 시험이 하나 더 있어요. 학생들은 시험을 싫어해요. 하지만 모두 열심히 공부해요. 오후에 시험이 있어요. 내일 11시에 시험이 하나 더 있어요. 학생들은 시험을 싫어해요. 하지만 모두 열심히 공부해요. Oke. Jadi 오후에 시험이 있어요. Jadi ada ujian di sore hari. 내일 11시에 시험이 하나 더 있어요. Besok jam 11 juga atau ada ujian. Ya, ada satu ujian. 학생들은 시험을 싫어요. Jadi para murid tuh nggak mau ujian. 하지만 모두 열심히 공부해요. Tapi semuanya tuh belajar dengan sungguh-sungguh 열심히. Gitu ya. Oke, sekian dulu pembahasan modul bab 5. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, kita ngerjain workbook bab 5-nya. Kalau kalian merasa senang dengan konten seperti ini, konten belajar bersama bahasa Korea, kalian bisa subscribe channel aku dan like. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian. Dan apabila aku ada salah, ada koreksi, langsung aja komen di bawah. Aku sangat terbuka untuk saran dan komentar positif dari kalian. Oke, sekian dulu videonya. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Yay! Thank you for watching!